Dalam buku Gerard Corey, Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi menyebutkan konseling psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud yang sangat terkenal. Di dalamnya berbunyi bahwa manusia perilakunya dipengaruhi oleh insting seksual. Di halaman 24-25 disebutkan, usia 3-5 tahun fase falik, masturbasi di masa itu adalah hal yang normal. Kalau orang tuanya memberitahu bahwa itu adalah hal yang buruk, mereka akan merasa berdosa dan pada saat dewasanya mereka akan kesulitan dalam menjalin hubungan intim dengan orang lain. Pertanyaannya, kenapa muncul teori seperti ini? Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa konselingnya kok pakai tidur, berbaring, pakai analisis mimpi, dan masih banyak teori-teori dari Sigmund Freud yang kontroversial? Nah, dalam belajar, sobat-sobat semuanya, kita jangan menelan mentah-mentah apa yang kita pelajari. Kita harus memahami ada apa latar belakang di balik teori tersebut dalam pembuatannya dan bagaimana proses pembuatan teori tersebut sehingga kita bisa memiliki landasan apakah teori ini bisa kita pakai, bisa kita terapkan atau tidak. Bersama saya Fajar Bilqis, kita akan mengupas biografi dari Sigmund Freud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik teorinya yang fenomenal, ternyata tersimpan banyak sekali cerita menyedihkan dari Sigmund Freud. Sebelumnya kita perlu menyamakan dulu, Sigmund Freud tulisannya Freud, tapi kita bacanya Freud. Sama kayak psikoanalisis, walaupun tulisannya psikoanalisis, tapi P-nya hilang kalau baca jadi psikoanalisis. Ini sama kayak psikologi, bukan psikologi. Freud lahir di Moravia, kalau dulu namanya negaranya Austria, sekarang namanya Ceko, pada 6 Mei 1856. Freud memiliki latar belakang keluarga yang sangat miskin. Saat dilahirkan, Freud tinggal bersama orang tuanya hanya di sebidang kamar kecil yang itu disewakan oleh pandai besi setempat. Ibunya ini adalah istri kedua dari ayahnya. Ibunya Amalia Freud adalah sosok yang penyayang, ayahnya adalah Jacob Freud, sosok yang keras. Pada saat kecilnya Freud, ini ada masa di mana Freud itu cemburu dengan ayahnya karena ingin dekat dengan ibunya. Yang ini menjadi cikal bakal teori Oedipus kompleks, yaitu kecemburuan anak laki-laki kepada ibunya. Tapi kita nggak lagi bahas teori kepribadian secara mendalam, nanti ada di part kedua. Latar belakang kemiskinan itu menjadi salah satu juga yang menyebabkan Freud berpikir bahwa manusia berperilaku atas dorongan insting biologis. Masa kecilnya ini itu adalah pada saat Nazi berkuasa. Nazi ini kan berkuasa dari tahun 1933 sampai 1945. Freud dan keluarganya sering berpindah-pindah tempat, yang tadinya dari Moravia kemudian pindah ke Wina. Pada saat kecilnya, karena Freud dari Yahudi, itu sering mendapatkan tindakan diskriminatif, sehingga menurutnya usia 3-7 tahun itu adalah fase yang tidak perlu diingat. Fase-fase menyedihkan ini menyebabkan dia berpikir bahwa manusia berperilaku karena masa lalu. Kisah cinta Freud ini ini juga cukup menyedihkan. Jadi Freud itu kan cinta sama Martha Bernays namanya. Gadis ini tidak bisa dinikahi karena Freud tidak punya uang, sehingga Freud harus bekerja dulu di London. Itu berpisah setelah 4 tahun, akhirnya mereka menikah, memiliki 6 anak, dan anak bungsunya itu bernama Anna Freud. Ini yang akhirnya meneruskan dari teori beliau. Semasa sekolah, Freud ini adalah anak yang sangat pintar, sehingga mendapat kelas akselerasi, cepat lulus. Nah, ketika lulus ini dijanjikan oleh ayahnya kuliah di luar negeri, di London. Dan pada saat itu, ayahnya sebenarnya nggak memaksa, tapi orang Yahudi di Wina pada saat itu tuh hanya bisa ada di 3 pilihan, yaitu bidang bisnis, hukum, atau kedokteran. Nah, sebenarnya ketiganya ini Freud nggak suka ya. Freud itu sukanya meneliti tentang keluarganya, silsilah keluarganya. Ya, sibuk meneliti sendiri. Akhirnya ya Freud ya memilih
kedokteran. Dan ditambah karena tadi yang disebutkan ya, Freud nggak bisa menikah sama tunangannya, Freud akhirnya ya udah biar punya uang, Freud jadi dokter di London. Nah, selama di sana Freud ini meneliti kehidupan seksual belut, di mana dalam salah satu laporannya disebutkan bahwa semua belut yang diteliti itu memiliki kehidupan seks yang lembut. Ini menjadi salah satu penyebab juga kenapa Freud membuat teori konseling psikoanalisis itu ya, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh dorongan seksual, ditambah dengan ada pengalaman Freud nggak bisa menikah dengan kekasihnya, dengan tunangannya, sehingga harus menunggu 4 tahun. Nah, ini kan akhirnya Freud pada saat itu menjadi dokter supaya punya uang begitu. Jadi kan ada dorongan seksual dalam dirinya dan meneliti belut itu. Kuliah di kedokteran itu nggak lulus ya karena nggak minat. Dia akhirnya juga berpikir bahwa manusia itu nggak bisa megang nasibnya sendiri gitu, karena masa kecilnya dapat diskriminatif, kemudian mau menikah nggak bisa, harus kerja dulu, mau milih jurusan yang disuka juga nggak bisa. Pada saat itu Yahudi ya, terbatas jurusannya. Jadi itu teorinya munculnya, bahwa manusia nggak bisa memegang nasibnya sendiri. Ini belum dalam rangka mengkritik ya, ini masih menganalisis dari jalan pikiran Sigmund Freud dalam membuat teori, karena teorinya kan ini kontroversi ya. Freud setelah lulus kuliah itu akhirnya menjadi dokter neurolog atau ahli saraf. Pada saat menjadi dokter itu beliau ada pengalaman belajar sekitar tahun 1880-an bersama Joseph Breuer. Beliau meneliti pasien-pasiennya yang mengalami histeria karena pengalaman yang sangat menyakitkan ya. Konteksnya bayangkan ini lagi di zaman Nazi itu ya. Ada banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi sehingga banyak pasien yang mengalami histeria, dan Joseph Breuer ini menggunakan teknik hipnosis. Itulah mengapa teknik konseling psikoanalisis ini dengan metode berbaring, karena Joseph Breuer dan Sigmund Freud adalah seorang dokter, sehingga mereka seperti kalau pasien ketemu dokternya kan pasiennya tidur, kemudian dianalisis gitu ya, penyakitnya apa, diperiksa. Perjalanan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud ini, Freud meneliti diri sendiri dan pasien-pasiennya. Psikoanalisis akhirnya ditemukan pada tahun 1980-an, 42 tahun setelah diteliti. Bayangkan, udah tua ya. Pada saat Perang Dunia Pertama itu banyak pasien dari Sigmund Freud yang melakukan terapi, tetapi para terapis dari Jerman itu tidak sepakat karena menganggap Freud itu merusak peradaban Barat. Teorinya itu hanya mengungkap emosi, mengganggu ketentraman pikiran. Bahkan Sigmund Freud itu dianggap sebagai psikopat seksual. Karena banyak dari terapis di Jerman yang merasa terganggu dengan teori Sigmund Freud, akhirnya Nazi membakar buku-bukunya pada tahun 1933, sehingga Sigmund Freud itu berpindah membawa istri dan anaknya ke London. Freud ini adalah anak pertama dari 8 bersaudara. Di tahun 1938, Freud berusaha mengeluarkan keluarganya dari Wina. Namun, di tahun 1939 akhir, Freud kehabisan uang dan terpaksa meninggalkan keempat adik perempuannya. Tahun 1942, Freud akhirnya mencari lagi keempat adiknya yang ia ketahui ada di camp di Ceko. Namun ketika kembali, Freud menemukan bahwa keempat adiknya sudah tewas. Sangat miris ya. Tahun 1939, di usianya Freud yang ke-83, Freud akhirnya meminta bunuh diri dengan cara meminta kepada dokter untuk diberi dosis morfin yang sangat tinggi karena tidak tahan dengan penyakit kanker mulut yang dialaminya, yang pada saat itu sebenarnya sudah dioperasi sampai 30 kali, dan ini disebabkan karena ada kebiasaan merokok, dimana sebelumnya Freud ini punya kebiasaan menggunakan kokain, bahkan kokain ini digunakan untuk terapi kepada yang lain. Sayangnya ketika menggunakan rokok terus-menerus itu akhirnya justru menjadi kanker mulut. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita supaya jangan punya kebiasaan merokok karena nggak baik ya. Walaupun Freud sudah meninggal, namun ilmunya terus dikembangkan oleh ahli-ahli lain dan banyak sekali pengikutnya. Nah, Freud menjadi ilmuwan pertama yang mengemukakan tentang konsep kepribadian. Pengikutnya ini ada Carl Gustav Jung, Otto Rank, Wilhelm Reich,
Karen Horney, Theodore Ray, dan Harry Chuck Sullivan, dan serta mempengaruhi tokoh-tokoh pengembang psikologi yang lainnya, yaitu salah satunya Adler dan lain sebagainya. Pengikut setianya ini ya kebanyakan akhirnya membuat teori pengembangan. Nah, kalau yang ini perlu kita tahu juga sekilas ya, yang itu diangkat jadi ketua psikiatri di Jerman. Dan pada saat itu Nazi meminta supaya yang itu membuat penelitian atau tulisan tentang psikologi bangsa Arya dan psikologi bangsa Yahudi, dan diminta supaya tulisan tentang bangsa Arya itu dinaikkan daripada bangsa Yahudi. Ini kan sangat nggak objektif. Sebenarnya teori-teorinya juga bagus, tetapi pada akhir-akhirnya itu sekarang kalau kita mau ambil teori dari Carl Jung itu harus berbayar karena keluarganya meminta royalti atas teorinya. Jadi kalau ada peneliti yang mau bikin buku tentang Carl Jung itu harus membayar royalti kepada keluarga beliau. Sepeninggal dari Sigmund Freud ini, akhirnya tempat untuk melakukan terapi itu dibuat Museum Freud. Di sini terlihat museumnya seperti ini dan ada dikunjungi orang-orang. Oke, sobat pembelajar semuanya, itulah kisah biografi dari Sigmund Freud yang di dalamnya ternyata banyak kisah yang menyedihkan. Di mana Freud masih balitanya dapat perlakuan diskriminatif karena Yahudi. Freud harus berpindah-pindah karena tidak aman. Keempat adiknya tewas di camp Nazi. Freud itu dari keluarga yang sangat miskin, tinggal di satu kamar dan tidak bisa menikah, harus kerja dulu 4 tahun. Freud terpaksa jadi dokter yang bukan minatnya karena Yahudi itu terbatas di sana. Karya-karya yang ditolak bahkan dibakar oleh Nazi. Kisah-kisah sedih inilah yang akhirnya mengakibatkan Freud membuat teori bahwa manusia tidak bisa mengatur nasibnya sendiri. Manusia dipengaruhi oleh insting psikoseksual. Manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan masih banyak teori yang lainnya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, kita akan bahas di part kedua khusus tentang teori kepribadian psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud. Bye-bye!